Halo guys, masih bersama channel kita ya. Teluh banyak sekali ragamnya. Salah satunya seperti yang dikenal dengan nama Teluh Kelabang Sewu. Sesuai namanya berarti kelabang yang berjumlah 1000. Banyak orang meyakini bahwa ajian ini sudah punah atau keberadaannya lama sekali dan sangat sulit untuk menguasainya, yaitu melalui tata laku ritual yang cukup berat. Di antaranya adalah tapa kalong. Tapa ini dilakukan dengan cara bertengger di dahan pohon besar dan bersemedi di sana. Saat tengah malam harus mengantungkan kaki seperti layaknya posisi kalong dengan membaca ajiannya. Saat ajian telah dirapal akan membuahkan hasil, maka akan ada satu bentuk, yaitu bisikan gaib yang terdengar di telinga. Barulah mencari semak-semak yang agak lembab. Jika dirapal maka akan keluar kelabang. Setelah kemunculan tersebut maka harus diambil dan bisa dijadikan sarana yang mujarab untuk dipakai untuk ilmu hitam. Mengenai hal ini, saya lalu ingat yang diceritakan oleh kakek Karno tetanggaku kepadaku sewaktu saya masih kecil tentang kematian kawannya yang terkena oleh Teluh Kelabang Sewu. Kejadian itu terjadi ketika kakek Karno masih berusia muda dan masih sangat banyak orang yang menggunakan teluh untuk membunuh orang atau pesaing dalam berdagang. Teman dari kakek Karno itu bernama Tukiman yang merupakan pedagang sukses waktu itu, sehingga banyak pedagang lain yang iri akan kesuksesannya. Hingga pada suatu hari tiba-tiba Tukiman jatuh sakit, tapi anehnya tidak ketahui apa penyebab dari penyakit itu. Soalnya pagi sampai siang Tukiman sehat dan bugar, tapi ketika malam badannya terasa sangat sakit sekali. Karena tak kunjung sembuh, akhirnya keluarga Tukiman membawanya ke rumah sakit untuk berobat. Tapi anehnya lagi, tidak terdeteksi penyakit yang diderita Tukiman itu apa. Tidak jelas. Yang dirasakan Tukiman adalah dalam tubuhnya seperti ada hewan yang bergerak di sekujur tubuhnya. Tapi ketika diraba, tidak ada sesuatu yang terasa. Seminggu lebih sudah Tukiman merasakan sakit, dan belum juga ada obat yang bisa menyembuhkan penyakit Tukiman tersebut. Dan sudah dilakukan berbagai usaha untuk menyembuhkan Tukiman dengan membawanya ke beberapa rumah sakit di kota. Tapi memang penyakitnya belum bisa disembuhkan juga. Perawatan dan penyembuhan untuk penyakit Tukiman sudah dilakukan keluarga Tukiman demi kesembuhannya, dan sudah menghabiskan banyak sekali uang agar Tukiman bisa sembuh. Hingga sampai keluarga Tukiman ini mengalami kehabisan uang untuk keperluan membayar biaya rumah sakit dan biaya berobat Tukiman waktu itu. Ketika mendengar Tukiman jatuh sakit, maka teman-temannya berusaha untuk menjenguknya, dan salah satunya bernama Wakimin. Wakimin ini adalah salah satu teman kita yang paling peka dan bisa merasakan hal-hal gaib yang terjadi di sekitar kita semua. Ketika baru datang dan baru mau masuk menengok Tukiman, Wakimin ini sudah merasakan keganjilan
yang ada mengenai penyakit yang diderita oleh Tukiman ini. Wakimin pun lalu berkomentar, menurutnya Tukiman ini sakit, tapi bukan sakit yang biasa lagi, tapi memang sudah terkena santet atau teluh untuk membuat Tukiman ini sengsara dan bisa juga mengalami kematian. Wakiman lalu menanyakan apa yang dirasakan oleh Tukiman selama ini, dan Wakimin pun lalu menyimpulkan kalau memang Tukiman ini sudah terkena santet atau teluh kelabang sewu yang dikirimkan oleh orang lain. Pertama-tama, tanda yang muncul pada orang yang terkena serangan teluh kelabang sewu ini adalah ada seperti ulat di bawah kulit yang seperti berjalan. Ketika diraba, tidak terasa atau mendapatkan objek apapun. Akan tetapi benda aneh yang berjalan dan terasa di dalam kulit ini akan terus dirasakan saat menjelang senja atau tengah malam. Dan benda yang berada di dalam kulit tersebut disebut menjalan ngeridip atau berjalan dengan langkah-langkah pendek. Wakimin tidak bisa langsung menyembuhkan Tukiman dari penyakitnya itu, tapi Wakimin berjanji akan mencarikan solusi untuk menyelesaikan penyembuhan penyakit yang dialaminya. Setelah selesai menengok Tukiman yang sakit, maka mereka langsung meminta izin untuk pulang ke rumahnya masing-masing. Tak terkecuali Wakimin pun juga pulang. Karena kecurigaan itu, maka keluarga Tukiman mengobati penyakit Tukimannya dengan membawa ke dukun yang bisa membuat keadaan Tukiman itu menjadi sehat seperti sedia kala. Tapi banyak dukun-dukun pun sepertinya tidak mampu atau sudah menyerah dan tidak akan bisa lagi menangkal santet yang sudah diderita oleh Tukiman tersebut. Keluarga Tukiman pun sudah ikhlas dengan apa yang sudah menimpa Tukiman selama ini, karena merasa sudah berbagai cara dilakukan agar bisa menyembuhkan penyakitnya. Sebulan sudah penyakit dari Tukiman ini bersarang di tubuhnya, dan tidak ada satupun yang berhasil untuk menyembuhkan penyakit tersebut. Hingga pada suatu hari terdengar suara pengumuman dari toa yang ada di dalam masjid yang mengumumkan bahwa Tukiman sudah meninggal dunia. Dan ternyata yang dialami Tukiman adalah dalam waktu sebulan, kelabang yang masuk lewat ajian ini secara perlahan akan masuk ke dalam peredaran darah. Jika energi teluh ini sampai terpompa ke jantung, maka secara perlahan bisa memakan organ jantung yang selanjutnya menyebabkan klep jantung melemah, bahkan sering disebut jantung bocor. Makanya terkesan kalau kematian dari Tukiman ini adalah kematian yang terjadi karena penyakitnya yang tidak kunjung sembuh. Menurut saya, memang santet kelabang sewu ini sangat berbahaya bagi orang lain karena bisa membunuh secara perlahan-lahan tanpa bisa dicurigai oleh orang lain. Dari cerita ini, Kakek Karno hanya ingin menyampaikan pesan moral kepada generasi kita ini, yaitu agar kita bisa berhati-hati kepada orang lain. Semoga dengan cerita ini semua orang bisa memahami akan tidak baiknya permusuhan di antara teman atau keluarga masing-masing, karena resikonya bisa fatal dan merugikan kita sendiri. Karena
sekarang banyak orang yang berpikiran pendek untuk mendapatkan sesuatu dan tidak berpikir panjang ketika ingin menguasai maupun memiliki apapun yang diinginkannya. Demikian cerita dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih banyak.